Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita semua masih Allah berikan kesehatan, keselamatan, kelapangan waktu dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama kita ucapkan dan hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti semua kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji dan membicarakan tentang amalan-amalan terbaik di penghujung bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, dengan berbagai macam kemuliaan yang terdapat di dalamnya. Kemuliaan Ramadan itu bisa digambarkan seperti ekor tikus, di mana awalnya, pangkalnya atau depannya itu kecil, tapi akhir atau ujungnya itu besar. Jadi kemuliaan atau keistimewaan Ramadan ini, kalau di awal bisa dikatakan masih biasa, masuk ke tengah itu udah makin luar biasa, sampai ke akhir itu akan sangat luar biasa lagi. Dan itu bisa kita lihat dari amalia Rasul dan para sahabat, di mana ketika berada di awal Ramadan, kemudian pertengahan Ramadan, Rasul, sahabat itu masih beramal biasa, tapi begitu berada di akhir dan penghujung Ramadan, maka Rasulullah itu beramalnya sangat luar biasa. Maka oleh karena itulah pada kesempatan ini kita coba untuk mengetahui apa-apa yang dibuat oleh Rasulullah di penghujung Ramadan, dan ini adalah amalan terbaik yang pantas kita lakukan di penghujung atau di akhir bulan suci Ramadan. Apa saja amal yang terbaik dan sebaiknya kita lakukan di akhir dan penghujung Ramadan? Pemirsa,
damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal terbaik yang sebaiknya kita lakukan di penghujung Ramadan, pertama adalah memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Apa i'tikaf? I'tikaf itu kalau diartikan dimaknai dengan berdiam diri atau tinggal di dalam masjid dengan memperbanyak melakukan berbagai macam rangkaian amal ibadah, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah. Tentunya yang wajib kita tahu ada sholat fardu, kemudian yang wajib kita tahu ada puasa. Yang sunnah banyak, ada sholat sunnah, ada baca Quran, ada tadarus, dan juga ada sedekah dan lain sebagainya. Orang yang menyengajakan diri untuk tinggal berdiam diri di dalam masjid, itu namanya orangnya beriktikaf. Akan tetapi supaya iktikaf itu afdol, maka sebaiknya lah orang tersebut awali iktikaf itu dengan niat beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul iktikaf lillahi taala. Sengaja aku iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh utama dalam beriktikaf ini. Dalam banyak hadis disebutkan Rasulullah itu di 10 terakhir penghujung Ramadan, maka beliau akan beriktikaf penuh di dalam masjid, dan beliau bangunkan keluarganya, beliau bangunkan istri-istrinya untuk bisa bangun malam melaksanakan sholat malam sama-sama. Dalam beberapa hadis Rasulullah bahkan disebutkan di 10 terakhir Ramadan itu beliau makin mengencangkan tali pinggang, ikat kain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keseriusan untuk beribadah. Beliau enggak buka lagi kainnya atau pakaian ibadahnya itu, tapi malah beliau ikat. Inilah amal pertama yang terbaik dan sebaiknya kita lakukan di penghujung Ramadan itu. Oleh karena itu, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, tentu yang dibuat Rasul pertama ini perlu kita contoh. Dan untuk amal yang selanjutnya, jangan kemana-mana, akan disampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One.
Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal terbaik dan yang sebaiknya kita lakukan di akhir, di penghujung Ramadan, yang kedua adalah membayar, menunaikan kewajiban zakat fitrah. Mengapa zakat fitrah mesti dibayarkan? Bahkan wajib dibayar di penghujung Ramadan itu. Karena zakat fitrah itu fungsinya sangat mempengaruhi kualitas puasa Ramadan seorang hamba Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shaumul abdi mu'allakum bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya zakata." Puasa seorang hamba itu akan tergantung, melayang-layang di antara langit dan bumi, nggak sampai di hadapan Allah sebelum dibayarkan zakatnya. Man addaha qabla sholah fahiya zakatun makbulah, wa man addaha ba'da sholah fahiya sodakatun minas sodakat. Barang siapa yang bayar, menunaikan zakatnya itu sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang membayar, menunaikan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka zakat tadi berubah menjadi sedekah biasa. Maka bayar zakat fitrah itu sebelum Ramadan berakhir, setidaknya sebelum sholat Idul Fitri ditegakkan. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, orang bayar zakat fitrah tentu mempunyai syarat. Dan memang betul, tidak semua orang, sekalipun dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dia harus bayar zakat fitrah. Apa syarat utama? Tentu seperti mana kita tahu, kewajiban zakat fitrah ini berlaku bagi orang yang memang muslim, yaitu yang beragama Islam. Kemudian orang yang mempunyai kecukupan harta atau makanan sampai dengan 1 hari di bulan Syawal, 1 hari di hari raya, maka orang itu wajib bayar zakat fitrah. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak wajib bayar zakat fitrah. Maka oleh karena itu, saudaraku yang sudah punya kelebihan harta, bahkan melebihi dari 1 hari di bulan Syawal, bayar zakat fitrah dengan sebaik-baiknya. Terutama bagi yang melaksanakan puasa, karena zakat fitrah itu berpengaruh sekali terhadap puasa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Tapi apakah kemudian orang yang nggak puasa boleh nggak bayar zakat fitrah? Tetap nggak boleh, karena sesungguhnya perintah membayar zakat itu juga bukan hanya berlaku khusus, tapi juga berlaku umum. Jadi kalau puasa itu akan bagus, mengangkat pahala puasanya untuk diterima Allah. Kalau yang nggak puasa, tentu kewajiban bayar zakatnya sudah selesai, tapi puasanya itu tetap harus dilakukan. Inilah hal kedua atau amal kedua yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan, bayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ini, pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai dengan pendapat beberapa ulama kita, tentu silakan pilih. Tidak harus sama. Yang penting kita membayar zakat fitrah itu memang berdasarkan salah satu dari sekian banyak pendapat ulama. Umumnya kalau di Indonesia kita membayar zakat fitrah itu menurut mazhab atau pendapat Imam Syafi'i, sekitar 2,7 kilogram. Dan dalam membayarnya pun
kita boleh membayarkannya dalam bentuk makanan pokok, dan boleh juga kita membayarkannya dalam bentuk harga atau uang dari makanan pokok itu. Jadi tidak perlu menjadi permasalahan yang harus dipolemikan, yang harus diributkan dalam hidup ini. Yang penting punya kelebihan harta, keluarkan zakat fitrah, maka puasa akan diterima Allah. Kalaupun tidak lengkap puasa, setidaknya kewajiban membayar zakat sudah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini amal kedua yang terbaik dan sebaiknya kita lakukan di penghujung Ramadan. Adapun amal yang ketiga yang terbaik dan sebaiknya kita lakukan di penghujung Ramadan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata. Hendaklah kamu sempurnakan jumlah bilangan berpuasa. Jadi di penghujung Ramadan ini yang perlu juga kita lakukan, dan itu merupakan hal baik, bahkan terbaik, adalah menyempurnakan jumlah bilangan puasa kita. Puasa yang baik dan terbaik itu puasa yang lengkap sebulan. Sebulan itu kalau menurut hitungan bulan dalam tahun Hijriah itu 29 sampai 30. Jadi kalau orang puasa satu bulan itu artinya dia puasanya sudah sampai 29 hari atau 30 hari. Kalau ada orang berpuasa kurang dari itu, maka belum dihitung puasa satu bulan. Sekarang ini kan banyak kita lihat orang-orang yang puasa itu cuma ada 3 hari, ada cuma 7 hari, ada cuma 15 hari, ada hanya 20 hari. Terus mengatakan sudah melaksanakan ibadah penuh satu bulan di bulan suci Ramadan. Itu satu hal yang tidak benar. Jadi berpuasa itu satu bulan, dan satu bulan itu artinya 29 atau 30 hari. Untuk uraian yang selanjutnya tentang berpuasa satu bulan ini akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mamah Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan tentang amal ketiga
yang terbaik dan sebaiknya dilakukan di penghujung Ramadan, yaitu menyempurnakan jumlah bilangan hari dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kita puasa itu harus 1 bulan, karena ini memang puasa yang diwajibkan Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. 1 bulan penuh, dan 1 bulan itu jumlah harinya dari 29 sampai dengan 30 hari. Berpuasalah sebanyak itu. Jangan sampai kurang, apalagi lebih. Tentu tidak ada dalil dan alasan yang membenarkan. Orang yang mau bergembira mengakhiri puasa dengan berhari raya, itu hanya hak milik bagi orang yang melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Kalau belum dapat puasa 1 bulan kemudian dia mau hari raya, itu sangat memalukan. Kenapa? Nggak hak dia. Maka itu kalau mau berhari raya, puasalah 1 bulan. Kecuali tentu bagi orang-orang yang memang mendapat rukhsah, uzur, terhalang untuk tidak puasa. Orang sakit, orang musafir, orang yang memang lemah dan lain sebagainya. Tentu yang seperti ini walaupun nggak puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, tentu tetap diberikan Allah juga kesempatan untuk berhari raya. Kenapa orang yang nggak berpuasa 1 bulan itu nggak pantas, nggak punya hak untuk berhari raya? Karena hari raya itu hari merayakan perjuangan selama 1 bulan, hari merayakan puasa selama 1 bulan. Ini orang cuman puasa 3 hari, apanya yang mau dirayakan nggak dapat 1 bulan? Nah, oleh karena itu sesuai dengan sunnah Rasul yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pun dan juga para sahabat, kita berpuasalah 1 bulan penuh. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, amal yang keempat, dan ini merupakan amal yang terakhir, yang terbaik dan sebaiknya dilakukan di penghujung Ramadan, yaitu walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah di penghujung Ramadan itu kita bertakbir. Bertakbir artinya membesarkan nama Allah sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepadamu. Mudah-mudahan dengan itu kamu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Jadi amal terbaik dan yang sebaiknya kita lakukan di penghujung Ramadan yang terakhir adalah bertakbir, menyebut, membesarkan nama Allah. Itu makanya biasanya di mana-mana pun kalau sudah tiba malam hari raya, apalagi khususnya di negara kita yang tercinta di Indonesia, ada takbiran. Takbiran itu adalah bacaan atau kalimat menyebut nama Allah berulang-ulang. Seperti contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini contoh kalau pakai irama. Enggak pun kita mau pakai irama, yang penting ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pemirsa yang berbahagia, namun ada hal yang perlu kita ingat ketika kita bertakbir atau takbiran ini. Bertakbir-takbiran itu bagus. Amal yang disuruh. Tapi kita harus tahu bahwa bertakbir-takbiran itu walaupun disuruh, hukum suruhannya adalah sunnah. Yang namanya sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak akan menimbulkan dosa.
amal yang sunnah ini silahkan dikerjakan, tapi dalam mengerjakan amal yang sunnah jangan sampai menimbulkan yang haram. Kalau sampai kita mengerjakan yang sunnah tapi bersamaan dengan yang sunnah itu timbul yang haram, maka sia-sialah amal sunnah yang kita lakukan. Apakah ada hal-hal yang haram yang sering dilakukan oleh orang bertakbir? Justru ini yang banyak terjadi dan sering dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam. Kalau kita bertakbir itu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbir itu membesarkan nama Allah sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan. Apa petunjuk Allah dalam bertakbir? Tentu yang pertama, kalau bertakbir itu adabnya, pertama perhatikan orang yang bertakbir itu mesti orang yang tampil dengan baik, sudah berbusana dengan rapi, sudah bersih diri. Jangan takbiran masih dalam keadaan kita pakai pakaian acak-acakan, suka-suka hati. Kemudian jangan kita takbiran badan kita masih kotor. Ini tentu nggak cocok dalam takbir, karena yang kita sebutkan nama Allah, membesarkan nama Allah, tapi kita dalam keadaan yang betul-betul nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaik-baik tempat untuk takbir tentu adalah rumah Allah, ada masjid, ada musola. Kalau nggak bisa di masjid, nggak bisa di musola, rumah kita sendiri pun bagus, karena rumah yang digunakan untuk ibadah itu bagus. Ini kan kadang-kadang kita takbiran itu mau bawaannya keluar, padahal di luar kadang-kadang kita nggak jaga sikap untuk takbir. Memang orang takbir itu boleh jadi keluar itu untuk syiar, tapi dalam syiar ini kita harus tahu, sebaiknya syiar itu kan bisa membuat orang itu tersentuh, senang. Jangan syiar itu bisa menimbulkan orang nggak suka. Seperti yang kita lihat sekarang, ada orang takbir keliling, naik mobil, truk besar-besar, ada yang naik mobil pick up, mukuli kendang, memekakkan telinga orang, kadang-kadang ada sambil menjerit, itu tentu nggak bagus. Kemudian takbir, usahakan dalam perbuatan yang baik. Jangan takbir sambil maksiat, seperti sekarang ini kita lihat, banyak anak-anak muda, anak-anak mudi, boncengan, takbiran, pelukan. Sudahlah nggak muhrim, melakukan hal yang haram, di situ pula dia takbiran. Nah, maka oleh karena itulah, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, bertakbirlah sesuai dengan yang telah Allah beri petunjuk kepada kita, supaya takbir itu yang sunnah, bernilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kajian utama kita pada kesempatan kali ini, tentang amalan-amalan yang terbaik dan sebaiknya kita lakukan di 10 terakhir Ramadan. Yakin dan percaya, kalau amal ini kita lakukan dengan baik di 10 terakhir Ramadan, maka Ramadan kita tahun ini akan lebih berkualitas daripada Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Mudah-mudahan kajian kali ini dapat menambah semangat, menambah kemauan kita untuk berbuat yang terbaik di penghujung Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.